Titik ada pada lingkaran, artinya nilai K-nya itu sama dengan 0. Halo semuanya, apa kabar? Saya Anyuman Widiana, selamat datang di Sibang Belajar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, titik ada di dalam lingkaran. Contohnya, titiknya ada di sini misalnya, di dalam lingkaran. Yang kedua, titik ada pada lingkaran. Jadi titiknya ada tepat pada lingkaran. Contohnya seperti di sini. Misalnya titiknya ada tepat di sini, ada pada lingkaran. Nah, kemungkinan yang terakhir, titik ada di luar lingkaran. Contohnya, misalnya di luar di sini. Jadi ada 3 kemungkinan ya, bisa di dalam, bisa tepat pada lingkaran, atau bisa di luar lingkaran. Nah, semua itu tergantung dari nilai kuasa atau nilai K. Nah, lantas apa itu nilai K atau nilai kuasa? Oke, mungkin di beberapa pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal ada bentuk-bentuk umum persamaan lingkaran. Secara garis besar, bentuk umum persamaan lingkaran itu ada 3. Ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Oke. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kuasa? Nilai kuasa itu sebenarnya sederhana. Misalnya bentuk yang pertama ini kita modifikasi sedikit jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 kan? Nah, sekarang R pangkat 2-nya kalau misalnya kita pindah ruas atau masing-masing ruas kita kurang dengan R pangkat 2, maka hasilnya menjadi negatif R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan nilai dari atau rumus dari K. Begitu juga untuk bentuk yang kedua. Ini bisa kita tulis kembali menjadi X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ya. Nah, ini masing-masing ruas kita kurang dengan R pangkat 2 sehingga menjadi negatif R pangkat 2 sama dengan 0. Nah, yang ini disebut dengan K. Nah, bentuk ketiga karena sudah sama dengan 0, jadi ini adalah nilai dari K. Oke? Jadi, rumus K itu ada 3. Itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Bisa juga X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Bisa juga X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2AX tambah 2BY tambah C. Ini adalah nilai-nilai dari K. Jadi, kedudukan titik terhadap lingkaran dipengaruhi oleh nilai K-nya. Nah, yang pertama, titik ada di dalam lingkaran, artinya nilai K-nya adalah negatif alias kurang dari 0. Titik ada pada lingkaran, artinya nilai K-nya itu sama dengan 0. Dan titik ada di luar lingkaran apabila nilai K-nya itu lebih dari 0. Gitu. Sederhana. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita coba menggunakan contoh soal. Oke, soal yang pertama. Diketahui titik A 2,5, B negatif 4,3, dan titik C ada di 3,2. Tentukan kedudukan masing-masing titik terhadap sebuah lingkaran dengan titik pusat ada di O 0,0 dengan jari-jari 5. Oke, dari soal kita tahu nah, persamaan lingkarannya. Nah, persamaan lingkarannya berapa? Bagaimana? Nah, karena dia ada di pusat alias 0,0, jadi rumusnya adalah X pangkat 2 ditambah
Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, pada kasus ini R-nya adalah 5 pangkat 2, jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sehingga nilai K-nya atau rumus K-nya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 25. Gitu ya. Oke, yang pertama, titik A di 2,5. Jadi kita langsung saja masukkan ke rumus. K sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 25. X-nya 2 pangkat 2 ditambah Y-nya 5 pangkat 2 dikurang 25. 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 25. 5 pangkat 2 dikurang 25. 25 dikurang 25 habis, tersisa 4. Nah, nilai K-nya adalah 4, dan 4 itu lebih dari 0. Sehingga kesimpulannya titik A 2,5 ada di luar lingkaran. Gampang. Kemudian lanjut untuk titik B. Kita lihat B itu ada di negatif 4,3. Jadi nilai K-nya itu sama dengan, kita kasih masuk ya, jadi negatif 4 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 dikurang 25. Jadi negatif 4 pangkat 2 16 ditambah dengan 3 pangkat 2 9 dikurang 25. 16 ditambah 9 25 dikurang 25, hasilnya sama dengan 0. Nilai K-nya sama dengan 0, sehingga kesimpulannya titik B ada pada lingkaran. Oke, gampang. Bagaimana dengan yang C? Kita tes. Sekarang untuk yang C. Oke. Untuk C di 3,2 kita masukkan saja. Jadi K sama dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 25. Oke, 3 pangkat 2 9 ditambah dengan 2 pangkat 2 4 dikurang 25. 9 tambah 4 13 dikurang 25. Hasilnya adalah negatif 12. Nah, negatif 12 kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Sehingga titik ini ada di dalam lingkaran. Oke, sederhana, mudah dan menyenangkan. Ya, jadi untuk membuktikan ini saya sudah masukkan ke dalam algebra. Jadi bisa dilihat ya, titik A itu ada di luar lingkaran, titik B ada pada lingkaran, dan titik C ada di dalam lingkaran. Gitu. Mari kita tes menggunakan soal yang lain. Oke, kita lanjut ke nomor 2, soal yang nomor 2. Jadi katanya diketahui titik A negatif 9,10, B 2,11, dan C 2,-1. Tentukan kedudukan masing-masing titik terhadap sebuah lingkaran dengan titik pusat ada di B negatif 3,2 dengan jari-jari 10. Oke, jadi diketahui bahwa lingkarannya ini pusatnya tidak di 0,0 ya, alias di tempat lain. Artinya persamaan lingkarannya itu menjadi X dikurang A pangkat 2 ditambah dengan Y dikurang B
pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Dalam hal ini, X dikurang A. A-nya negatif 3. Jadi, negatif kurang negatif 3. Negatif-negatif jadi plus ya. Langsung aja, X tambah 3 pangkat 2 ditambah dengan Y dikurang B. B-nya 2. Jadi, kurang 2 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 100 gitu ya. Jadi nilai K-nya atau rumus K-nya menjadi X tambah 3 pangkat 2 ditambah dengan Y kurang 2 pangkat 2 dikurang 100. Itu nilai K-nya. Main dulu. Ini rumus K-nya, oke. Nah, langsung kita kerjakan untuk titik yang pertama. Untuk titik A, ada di negatif 9,10. Sehingga K-nya menjadi negatif 9 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dengan 10 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 100. Jadi negatif 9 ditambah 3 itu negatif 6 pangkat 2 ditambah 10 kurang 2 itu 8 pangkat 2 dikurang 100. Ini 36 ditambah 64 dikurang 100. Nah, 36 tambah 64 itu 100, dikurang 100 sama dengan 0. Ya, K-nya sama dengan 0. Sehingga, apa yang terjadi kalau sama dengan 0? Titik A ada pada lingkaran. Gitu. Mudah. Oke, kita tes untuk nomor yang B ya, yang B. Yang B itu titiknya di 2,11. Jadi nilai K-nya adalah 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dengan 11 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 100. Jadi nilai K-nya 2 tambah 3 adalah 5 pangkat 2 ditambah dengan 11 kurang 2, 9 pangkat 2 dikurang 100. Ini 25 ditambah 81 kurang 100. Ini jadi 106 kurang 100 itu 6. 6 itu lebih dari 0. Jadi yang B, titik B ini ada di luar lingkaran. Oke, gampang, mudah dan menyenangkan. Ya. Lanjut. Yang terakhir itu C 2,-1. Titik C di 2,-1. Sehingga nilai K menjadi 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dengan negatif 1 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 100. Ini 2 tambah 3, 5 pangkat 2 ditambah negatif 1 dikurang 2 negatif 3 pangkat 2 dikurang 100. Jadi ini 25 ditambah 9 kurang 100. 25 ditambah 9, 34 kurang 100. Ini tentu pasti nilainya negatif ya. Berapa nih jadinya? 66, negatif 66. Kurang dari 0. Sehingga titik C ada di dalam lingkaran. Oke, mari kita selidiki menggunakan GeoGebra. Oke,
Jadi setelah kita masukkan nilai-nilainya ke dalam GeoGebra, aplikasi GeoGebra, jadi kita bisa lihat kalau titik A itu ada pada lingkaran ya. Kemudian titik B ada di luar lingkaran. Tuh, kalau kita zoom, dia ada di luar. Terus kalau yang C ada di dalam. Tuh, dia ada di dalam lingkaran. Oke, mudah ya? Mudah dan menyenangkan. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.